Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita bersyukur oleh karena hari ini adalah hari pertama bagi kita untuk memulaikan rangkaian 100 hari berdoa yang telah disiapkan oleh organisasi kita, dan ini akan dimulaikan pada hari ini, tanggal 27 Maret 2020 dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2020. Namun sebelum kita akan membawa doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita akan mengikuti satu renungan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh pendeta Mark A. Finley, yang kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, memulaikan rangkaian 100 hari berdoa untuk Gereja Masihi Advent hari ke-7 sedunia. Bapa, sebelum kami membawakan doa dan permohonan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, dan kiranya ini boleh menjadi berkat kekuatan untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah Damai di Tengah Wabah yang Mendunia. Saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada, kalau kita melihat pandemi COVID-19, grafiknya saat ini meroket dengan begitu cepatnya. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyebar ke seluruh dunia. Tapi ada satu wabah lain yang justru meluncur lebih cepat. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang Kristen, umat-umat percaya di seluruh dunia. Ini telah menginfeksi lebih banyak daripada mereka justru yang terkontaminasi dengan COVID-19 ini. Dan virus ini juga sama seriusnya dengan COVID-19 ini. Dan virus ini tidak lain adalah virus yang disebut dengan fear atau ketakutan. Saudaraku yang kekasih, ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran ini berdampak pada sistem kekebalan tubuh kita dan mencekik kegembiraan kita. Bahkan ini pun merampok setiap harapan kita. Pertanyaan saat ini, bagaimana kita bisa terhindar dari kekhawatiran dan kecemasan hidup kita? Apa yang bisa membantu kita agar tidak diliputi oleh ketakutan yang melumpuhkan? Atau mungkin lebih tepat pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat membebaskan kita dari ketakutan yang melumpuhkan kita? Yesus, dia berbicara mengenai zaman kita, khususnya di dalam Lukas pasal yang ke-21. Ketika dia meramalkan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Di dalam Lukas 21 ayat 26 sampai ayat 28. Apakah kita diliputi ketakutan atau dipenuhi harapan? Semua tergantung di mana kita melihat. Jika Anda melihat bencana alam, jika Anda termakan dengan berita-berita buruk sehubungan dengan COVID-19 saat ini, jika wabah dan penyakit memenuhi akan pikiran saudara dan saya, dan jika itu yang menjadi fokus kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan apa yang dinamakan rasa cemas dan rasa takut. Yesus berkata, bangkitlah, pandanglah ke atas. Mengapa, saudara-saudara? Ketika kita melihat ke tempat kudus di sorga, ketika kita melihat Yesus, maka kita akan menemukan
kekuatan di dalam janji-janjinya. Di dalam Kristus kita menemukan rasa percaya. Di dalam Kristus kita mengalami kepastian. Di dalam Kristus kita akan diangkat melewati ketidakpastian dan keprihatinan hidup. Dan hati kita akan dipenuhi dengan rasa aman di dalam Dia. Di mana Dia akan selalu mengasihi kita dengan cinta yang abadi. Dengan kasih yang kekal. Kasih yang tak terduga. Kasih yang tak kenal lelah. Dan kasih yang tidak berkesudahan. Di dalam Kristus kita diselamatkan dari ketakutan kita yang melumpuhkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita mungkin mengalami emosi sehubungan dengan ketakutan ini. Tetapi kita tidak akan dilumpuhkan oleh rasa takut. Mengapa? Oleh karena kepercayaan kita ada di dalam Kristus. Kita memperoleh kemenangan. Oleh karena Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Berikut ini kita bisa melihat ada satu pernyataan yang menggembirakan. Yang diambil di dalam buku Signs of the Times. Yang ditulis pada tanggal 9 Oktober 1901. Inilah merupakan satu komentar atas pernyataan Yesus di dalam Lukas pasal yang 21. Nyonya White menuliskan demikian. Hati manusia mengecewakan mereka karena rasa takut akan hal-hal yang datang ke atas bumi. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendengar suaranya di tengah badai dan mengatakan kepada kita, aku ini, jangan takut. Demikian pula di dalam buku Evangelism halaman 65. Di sana dituliskan, dalam pekerjaan penutupan yang sangat besar ini, kita akan bertemu dengan kebingungan yang kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi janganlah kita lupa bahwa ada kuasa besar di sorga yang sementara bekerja. Bahwa tangan ilahi ada di atas kemudi. Dan bahwa Allah akan mewujudkan tujuannya di dalam kehidupan kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, janganlah takut. Jangan takut. Dan ini berulang kali dituliskan di dalam Alkitab. Meskipun saya pribadi tidak menghitung berapa kali Alkitab menggunakan ungkapan ini. Tetapi ada seorang penulis telah menghitung ada 365 kali di mana ungkapan seperti jangan takut digunakan di seluruh Alkitab. Mengapa demikian? Itu adalah satu jaminan bahwa setiap hari dalam setahun ada jaminan yang Tuhan berikan. Jangan takut, dan jangan takut. Tuhan memiliki seluruh kalender yang mencakup sepanjang tahun untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dia mengundang kita untuk mendapat ketenangan dalam kasih-Nya. Dan kita memiliki kepercayaan pada rahmat-Nya. Dan kita bersukacita di dalam kuasa-Nya. Dalam salah satu janji yang paling meyakinkan dari Alkitab, di dalam kitab Yesaya menganjurkan kita mengembangkan ada kata-kata dari Tuhan untuk kita. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Mengapa kita tidak takut? Yesus sesungguhnya menyertai kita. Apapun yang harus kita lalui, Dia ada di pihak kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita berpegang teguh pada janji-janji dari Allah kita sendiri. Cahaya kita bersinar di dalam kegelapan dunia ini. Walaupun pandemi COVID-19, penyakit yang saat ini mewabah ke seluruh dunia, saat ini dapat menjadi satu katalis untuk membawa kita kepada hubungan yang tentunya lebih dalam dengan Tuhan. Saat kita mengalami akan situasi ini, justru akan menolong iman kita akan lebih kuat dan lebih besar dan lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan dengan
pandemi COVID-19 ini juga akan menolong kita agar kita memiliki pengalaman doa yang lebih dalam lagi dengan Tuhan kita. Di masa krisis ini, iman kita sesungguhnya ada di dalam Dia. Di masa krisis ini, kepercayaan kita ada di dalam Dia. Di masa krisis ini, Dia adalah keamanan kita, jaminan kita, kekuatan kita, dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Semoga wabah yang mendunia saat ini menjadi seruan pertobatan untuk kita, menjadi satu kebangunan rohani untuk kita, dan menjadi satu reformasi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, secara keluarga, secara organisasi, maupun di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga ini adalah saatnya kita untuk tetap berpegang teguh pada janjinya bahwa hari esok yang lebih baik akan datang di hadapan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita lihat ada 5 pokok doa yang kita akan doakan pada saat ini. Yang pertama, khusus untuk hari pertama di dalam 100 hari berdoa, kita akan berdoa agar gereja Tuhan berdiri teguh di tengah krisis kesehatan COVID-19 yang hebat, yang menghadang dunia kita. Dan kita berdoa untuk tenaga-tenaga profesional yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya dokter, perawat, dan lainnya, di mana mereka bekerja sepanjang waktu untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang telah terinfeksi dengan COVID-19 ini. Yang kedua, kita berdoa untuk anggota jemaat kita, terutama yang berada di Italia, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Oleh karena inilah daerah-daerah, negara-negara yang paling parah terkena pandemi COVID-19 di benua Eropa. Yang ketiga, kita berdoa untuk anggota jemaat dan para tenaga kesehatan di New York City, salah satu daerah yang paling terpukul di Amerika Serikat sehubungan dengan COVID-19 ini. Dan kita berdoa, yang keempat, agar pandemi coronavirus ini berhenti menyebar, dan Tuhan akan mendengar tangisan umatnya dan akan menyembuhkan tanah di mana kita tinggal saat ini. Dan yang kelima, kita berdoa agar di tengah kekacauan, orang-orang Kristen di seluruh dunia akan merasakan dekatnya kedatangan Yesus yang segera dan mendesak ke takhta surgawi di dalam doa dan memohon agar segera Roh Kudus Tuhan akan tercurah ke atas muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di hari pertama dalam perayaan 100 hari berdoa untuk gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami ikuti pada saat ini. Walaupun kami berada di tengah-tengah situasi kepanikan, kekhawatiran sehubungan dengan COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia, kami diingatkan bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang menjadi penolong kami. Walaupun rasa takut muncul di dalam kehidupan kami, kekhawatiran menjadi satu hal yang selalu datang di dalam kehidupan pribadi kami. Namun lewat firman Tuhan memberikan jaminan kami tidak perlu takut oleh karena Tuhan menyertai kami. Kami tidak perlu bimbang oleh karena Allah menuntun kami. Dengan tangan kanan yang kuat akan selalu menuntun kami dan akan memberi kelepasan bagi kami. Di dalam situasi ini ya Tuhan, kami diajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bapa di sorga, hari ini adalah hari pertama untuk mana kami membawa doa-doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa yang pertama, kiranya di tengah-tengah situasi COVID-19 yang telah merajalela di seluruh dunia ini, biarlah kami, umat-umat Tuhan, di tengah-tengah krisis ini, kami boleh memperoleh kemenangan. Kemenangan iman, dan kami boleh terhindar dari wabah yang merajalela ini. Bapa, kami mendoakan khusus
untuk para medis, tenaga kesehatan, lebih khusus untuk para dokter dan perawat yang bekerja di gugus depan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah terkontaminasi dengan COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka. Malaikat penjagamu akan selalu bersama-sama dengan mereka, agar mereka diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, diberikan selamat akan mereka yang sementara mendapat akan COVID-19 ini. Mereka pun akan terluput dari COVID-19 ini dan mereka akan tetap sehat kuat menjalankan tugas ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan, khususnya yang berada di Italia, Perancis, Spanyol, dan Jerman, di mana mereka saat ini terkena dengan wabah yang cukup ganas dan menyebar dengan begitu cepatnya di wilayah Eropa. Tuhan berkati umat-umat Tuhan yang berada di sana, agar mereka tetap tenang, mereka boleh mendapatkan perlindungan, mereka boleh mendapatkan kelepasan untuk menghadapi situasi ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang berada di kota New York, lebih khusus untuk tenaga kesehatan, yang saat ini ya Bapa, mereka juga sementara bergumul untuk wabah ini. Tuhan berkati, agar mereka pun boleh mendapatkan kemenangan. Mereka yang bekerja di bidang kesehatan, Tuhan berkati, agar mereka juga akan diberikan selalu kekuatan perlindungan Tuhan, dan mereka boleh mengerjakan tugas mereka, dan banyak yang boleh disembuhkan oleh peran mereka. Demikian pula untuk umat-umat Tuhan yang berada di New York, Tuhan akan berkati juga mereka terlepas dan boleh terhindar dari COVID-19 ini. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan, agar kiranya wabah ini akan segera berakhir. Dan Tuhan akan pulihkan negeri ini. Tuhan akan pulihkan tanah di mana kami berdiri. Tuhan akan selalu memberikan kepada kami pengalaman yang indah. Oleh karena Tuhan meluputkan kami dari virus COVID-19 ini. Dan Bapa di sorga, yang terakhir kami berdoa, biarlah umat-umat Tuhan, lebih khusus untuk seluruh umat-umat Kristen yang ada di seluruh dunia, boleh melihat bahwa Yesus segera datang. Dan kami boleh memberikan diri kami untuk selalu lebih dekat dengan Tuhan. Lebih daripada itu kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan segera tercurah ke atas muka bumi ini. Dan biarlah Roh Kudus hujan akhir ketika itu tercurah, banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat, yang akan datang kepada Tuhan. Dan kami akan sedia menyambut hari Maranatha, di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk membawa kami di dalam kerajaan sorga untuk hidup kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, berkati organisasi gerejamu, mulai dari General Conference, divisi, uni, daerah, sampai ke seluruh jemaat, bahkan seluruh penduduk dunia. Kami diberikan ketabahan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kelepasan menghadapi virus COVID-19 ini, dan boleh memberikan kepada kami iman yang lebih kuat, lebih teguh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada hari pertama ini, dan biarlah ini boleh menjadi satu semangat untuk kita, untuk terus berdoa sepanjang 100 hari, untuk menyerahkan diri kita, keluarga kita, jemaat kita, organisasi kita, bangsa dan negara kita, agar di dalamnya kami boleh tetap setia di dalam Tuhan, lebih khusus menghadapi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin.